jumpa lagi bersama saya di channel Sanum Puyuh. Kali ini kita tidak berada di kandang, tapi kita berada di sawah. Tapi ada keterkaitannya dengan lahan kita, dengan peternakan kita, yaitu masalah kohe atau kotoran hewannya sendiri. Dan kali ini kita ada panen jagung. Makanya pada kesempatan kali ini kita ada kesempatan untuk memvisualkan atau membuat video tentang hasil dari panenan kita, dan terutama yang kita bicarakan dari awal tadi mengenai kotoran hewannya. Dan ini adalah hasil panennya. Tadi udah sempat saya namanya unduh ya kalau bisa dengan bahasanya, untuk membawa pulang sebagian besar, cuma sebagian kecil sih, tapi kemungkinan masih lahannya masih di sana itu masih banyak banget, masih luas banget kemungkinan. Tapi untuk minta tolong sama orang itu pun juga harus ngantri dulu. Makanya pada kesempatan kali ini kita masih nyicil dulu beberapa tempat ini masih kita bawa pulang duluan, dan kemungkinan masih esok ataupun lusa bisa diteruskan untuk kita mempekerjakan orang buat membantu kita untuk untuk memetik hasil panenan ini. Jadi untuk kemungkinan untuk yang keselanjutannya ataupun untuk hasil jagungnya bisa kita lihat di rumah nanti. Oke, dan jenis tanam ataupun model tanam atau teknik tanam jagung di area kita sendiri menggunakan sistem konvensional. Jadi ada beberapa sistem yang orang-orang pakai atau orang-orang terapkan dalam menanam jagung atau menanam jenis tanaman di sawah yang lainnya, seperti jajar legowo dan konvensional. Kemungkinan ada sistem-sistem yang lain, tapi untuk kekurangan dan kelebihannya masing-masing sistem itu atau masing-masing teknik itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti jajar legowo dan konvensional. Konvensional itu yang dimaksud adalah yang orang-orang sering lakukan ataupun yang pada umumnya begitu. Kalau jajar legowo memang tergantung daerah ataupun tempat mereka, atau maksud saya gini, setiap daerah atau setiap wilayah itu beda-beda untuk jenis tanamannya dan jenis tekniknya. Makanya kalau misalkan dalam suatu daerah kita menggunakan sistem konvensional atau sistem jajar legowo, itu kemungkinan ada kekurangan dan kelebihannya di tempat masing-masing begitu. Dan untuk hasil jagungnya sendiri sih bisa kita lihat ya di sini. Ini yang baru saya buka. Jadi untuk jenis tongkolnya itu juga, kalau kategorinya, kalau misalkan dalam segini itu memang terlihat bagus banget ya. Kalau misalkan udah sedang ini, kalau misalkan dari hasil panennya tongkol segini, tuh kita bisa saksikan sama-sama. Tuh. Dan ini masih banyak lagi nih, masih ke sono lagi. Kira-kira ya mudah-mudahan nih target kita tercapai. Untuk luas lahan ini kita bisa mencapai tonase yang kita harapkan, begitu kira-kira. Jadi ya begitulah untuk untuk keterkaitannya dengan masalah kandang kita ataupun peternakan kita, terutama di bidang puyuh. Jadi kotorannya itu kita manfaatkan untuk lahan kita di sini. Jadi satu permasalahan yaitu tentang kotoran hewan sudah teratasi ya. Jadi untuk pembuangan kotorannya sendiri kita manfaatkan ataupun kita pakai di lahan kita sendiri. Makanya kita juga tidak pusing untuk masalah kotorannya sendiri. Dan itu adalah salah satu faktor untuk kita memulai peternak puyuh. Jadi salah satu faktor itu adalah tentang kotoran, dan ada beberapa faktor lainnya yang mungkin kita akan bahas dalam video yang berikutnya. Jadi inilah adalah kesempatan kita beternak puyuh, tapi dengan catatan kotorannya itu kita bisa manfaatkan untuk keperluan
untuk kesuburan tanah kita, ataupun khususnya pada tanaman kita dan di lahan kita sendiri, begitu kira-kira. Inilah jenis-jenis tongkol, kita buka lagi ya. Ini udah termasuk salah satunya juga bagus banget ini dari kotoran puyuh. Cuma nggak terlalu, memang kalau misalkan dampak dari pupuk organik itu memang tidak apa namanya, memang hasilnya memang tidak langsung terlihat ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan pupuk-pupuk anorganik gitu seperti pupuk kimia itu kan hasilnya cepat terlihat, tapi dampaknya memang untuk tanahnya sendiri memang kurang baik. Tapi kalau misalkan untuk pupuk dari organik itu memang dampaknya nggak terlihat, tapi dalam jangka beberapa tahun ke depan mungkin dampaknya akan terlihat, dan itu sangat luar biasa bagi ketahanan pangan kita ataupun ketahanan tanah kita, dan untuk diteruskan mungkin untuk nantinya buat anak cucu kita yang kemungkinan untuk menggarap lahan seperti ini. Jadi kalau misalkan sistem konvensional ya begitu, jaraknya itu sama rata begitu ya. Kalau misalkan jajar legowo kan ya apa ya, mungkin yang rekan-rekan tahu ya, jajar legowo itu memang tidak seperti ini. Saya juga susah menjelaskannya. Memang jajar legowo itu memang tekniknya juga luar biasa, sama dengan konvensional yang kita sebutkan tadi. Kemungkinan mereka juga apa namanya, mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing begitu. Jadi inilah apa namanya, tahap panen kita, dan ada keterkaitannya dengan ternak kita. Jadi ya inilah hasilnya. Oke, untuk sementara seperti itu saja video dari saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menghibur atau menambah pengetahuan jenis apapun itu. Dan kita bertemu lagi dalam video yang berikutnya.